Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam sore menjelang malam ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu di bawah satu tema mengasihi. Nats yang akan kita bahas bersama-sama berhubungan dengan tema yang sudah diberikan kepada saya dan ayat firman Tuhan yang diberikan, yaitu Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Terkadang yang kita pikirkan ketika kita mengasihi seseorang, biasanya kita mengikuti setiap apa yang diinginkan orang tersebut. Namun berbeda ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ketika kita membaca teks yang sudah kita tadi baca bersama. Di sana jelas bahwa ketika Yesus tahu bahwa Lazarus sakit melalui Marta di ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Tindakan ini seolah-olah Yesus tidak mengasihi. Tapi saya mau katakan bahwa tuduhan ini tidak benar adanya. Cerita teks ini tidak berhenti sampai di mana Yesus seolah-olah tidak mengasihi. Cerita teks ini tidak berhenti sampai di cerita bahwa Yesus seolah-olah tidak peduli akan apa yang sedang disampaikan oleh Marta di ayatnya yang ke-6. Namun kalau kita perhatikan teks yang sudah kita baca bersama-sama dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, di sana jelas sebenarnya Yesus begitu mengasihi Lazarus atau mengasihi mereka pada saat itu. Buktinya, mari kita lihat di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, yaitu di dalam Yohanes 11 ayat 35 sampai 36. Di sana dikatakan, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Artinya, Yesus benar-benar mengasihi Lazarus. Yesus benar-benar mengasihi mereka pada saat itu. Dan bagian ini menunjukkan bahwa Yesus mempunyai perasaan karena ia bisa sedih dan menangis. Ayatnya bisa kita lihat di dalam ayat 33, 35, dan 38. Di sana ada rasa simpati. Bukti yang kedua di mana Yesus benar-benar mengasihi, kita bisa lihat bahwa ketika Lazarus dibangkitkan setelah mati 4 hari lamanya. Kita bisa lihat bagian ini di ayat 41 sampai ayatnya yang ke-43. Artinya dari bagian ini ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa kita bisa melihat Yesus mengasihi bukan hanya tentang ia simpati atau hanya di bibir saja, tetapi ada tindakan. Karena kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, banyak orang yang katanya mengasihi, katanya simpati ketika melihat seseorang di dalam situasi yang sulit, tapi itu hanya di mulut saja, tidak ada tindakan sama sekali. Namun berbeda dengan Yesus. Yesus mengasihi bukan saja hanya bicara, tetapi ada tindakan. Saya mau kasih contoh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin oleh karena wabah corona ini, ada orang yang dirumahkan. Lalu ketika ada orang yang melihat itu dan berkata, wah kasihan ya. Nah ini hanya sebatas rasa simpati. Namun kalau ada orang yang melihat orang yang sedang dirumahkan oleh karena virus corona ini, dia melihat, wah kasihan ya. Tapi bukan hanya berhenti sampai di situ, ada tindakan mungkin membantu atau mungkin merangkul, memberi penghiburan supaya orang itu tidak putus asa. Nah ini bisa dikatakan mengasihi juga dengan tindakan. Hal inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kita harus mengikuti apa yang Yesus sudah buat. Ia mengasihi bukan hanya berbicara, tetapi ia juga melakukan dengan tindakan.
Maka poin pentingnya bagi kita pada malam hari ini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kasih tidak hanya berbicara tentang simpati atau hanya di mulut saja, melainkan kasih harus kita wujud nyatakan dengan tindakan. Hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya yang sudah berkata mengalami kasih Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita buktikan bukan saja bersimpati, tetapi berempati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Metodenya adalah simple, mulai dari diri sendiri. Gak usah lihat orang lain, mulai dari diri kita sendiri, menolong orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.